Segala profesi memiliki risiko, baik risiko ringan maupun risiko berat. Termasuk seorang penulis memiliki risiko. Apabila kebetulan pas lagi muter-muter gitu ya pemikirannya, kemudian membuat orang tersinggung saat membacanya, begitu orang akan mudah menghina, membuli, menyalahkan gitu, bahkan mengancam yang enggak begitu ya. Itu suatu hal yang lazim terjadi sepanjang sejarah kepenulisan ya. Banyak penulis-penulis berbakat yang harus dihukum oleh penguasa maupun menjadi korban dari serangan-serangan gerakan sosial ya, reaksi sosial dari masyarakat. Itu membuat nasib penulis itu menjadi sangat tidak menentu ya. Namun ini adalah suatu hal yang menjadi pilihan kita sebagai penulis untuk terus berkarya, tetapi juga memiliki strategi-strategi yang baik lah ya, memiliki strategi yang baik. Penulis kan bukan sekadar ekspresi, menyampaikan unek-unek, menyampaikan pilihan-pilihan sikap politik, bukan hanya itu. Saya kira masing-masing penulis memiliki wataknya sendiri-sendiri. Ada penulis yang memiliki hati yang lebih lunak ya, ada penulis yang memiliki hati yang keras, yang padas gitu, yang emosional, yang mudah marah gitu. Ada, tapi banyak di antara kita penulis-penulis yang memiliki hati yang lembut, sikap cinta welas asih gitu kepada siapapun pembaca. Jadi pembaca akan lebih terhibur, terinspirasi gitu ya, menjangkau sedemikian banyak segmen gitu, tanpa harus melukai siapapun. Satu sisi penulis-penulis yang sudah memiliki jam terbang lama gitu ya, sudah menulis banyak judul ya, sudah banyak tulisan yang dia tulis, dia tentunya akan mendapatkan pengalaman yang lebih beda ya, pengalaman yang lebih kuat gitu. Jiwanya juga udah mengendap ya, sudah tidak kobar kabur gitu ya, jadi pikirannya itu udah tenang gitu, maka dia akan memberikan tulisan-tulisan yang enak, yang nyaman, walaupun kritik ya, walaupun isinya itu tulisannya itu merupakan sindiran, tetapi sindirannya itu enak gitu ya. Ibaratnya walaupun masakan itu ya, ibarat masakan itu walaupun pedas tapi pedasnya itu enak gitu ya. Nikmat, tidak pedas yang membuat orang terluka gitu. Ini seni ya, menulis itu seni. Apabila penulisnya memiliki rasa seni yang baik ya, dan dia menyampaikannya dengan keahlian yang enak gitu, tentunya orang akan menikmati ya. Tidak suka pun ya, orang tidak suka pun ya, dia akan membacanya sampai habis. Ketika sama dengan masakan pedas yang kita sebenarnya membuat kita nggak nyaman, tapi karena pedasnya enak ya, itu pun akan dihabiskan makanan itu. Saya kira begitulah sebuah buku, tulisan apapun juga seperti itu. Seringkali orang memiliki variasi selera yang berbeda-beda ya. Penulis juga kadang seleranya ke kiri, ke kanan, lenggak-lenggok gitu ya. Kadang asin, kadang pahit, kadang pedas, kadang manis begitu. Suatu hal yang biasa begitu itu penulis. Mereka berkarya dengan melayani imajinasi ya, melayani kreativitas, melayani ide-ide yang berseliweran di kepalanya, di hatinya, di lingkungannya, melayani pemikiran-pemikiran yang datangnya kadang tidak menentu ya, entah dari mana sumbernya, kadang sumbernya dari dirinya sendiri, menjadi mata air ya. Penulis yang sungguh-sungguh penulis yang kreatif mutlak gitu ya,
dia menulis dengan hatinya, dia menjadi sumber pertama ilmu-ilmu. Tetapi banyak juga penulis-penulis yang sungguh-sungguh melayani semua pemikiran yang ada, yang berseliweran di mana-mana ya, di pikirannya, di berseliweran di udara, di internet, berseliweran di perpustakaan. Itu dia berkutat dengan beragam kata-kata yang dia dapatkan itu dari literasi digital maupun literasi manapun. Dia dapatkan itu dari percakapan-percakapan dengan lingkungan, dengan teman, dengan ya siapapun gitu ya, saudara. Nah, dari situ mereka mendapatkan pemikiran-pemikiran yang deras. Nah, dia melayani pemikiran itu, melayani ide-ide itu, dan menuangkannya dalam sebuah tulisan ya. Seringkali tulisan-tulisan itu memang tidak bisa diatur, dikelola dengan baik oleh penulis itu kadang-kadang, karena beban tulisan yang banyak yang dia menarik ya, disortir, dipilah-pilih gitu ya. Orang bisa bekerja sedemikian banyak untuk membendung pemikiran-pemikiran ya, penulis-penulis itu, tetapi seringkali pemikiran itu tidak terbendung sehingga harus berkelok-kelok gitu ya, kadang ke kiri, kadang ke kanan gitu. Opini penulis itu seolah-olah tidak menentu. Seorang penulis yang kadang di suatu ketika dianggap sebagai liberal, tapi kadang dianggap sebagai tradisional, kadang dianggap sebagai fundamentalis, kadang dianggap sebagai penulis yang ya berbagai macam stereotyping yang dilakukan pembaca, diucapkan pembaca untuknya. Penulis itu ya tetap menulis ya, apapun kata orang. Kita dianggap sebagai penakut ya boleh, silakan. Kita dianggap sebagai sekedar penghibur luka, penghibur lara, mungkin ya itulah. Tapi kadang-kadang kita berjalan begitu saja, tidak tentu ya, seperti kita melayani ide-ide itu seperti kita menjadi sungai begitu aja. Kadang-kadang banjir ya, kita harus meluap-luap gitu kan. Kita nggak bisa benar-benar lurus gitu. Sungai juga tidak ada yang sungguh-sungguh lurus gitu. Sungai itu pasti berbelok-belok ya, berbelok-belok mengikuti aliran air. Air punya kehendak sendiri-sendiri. Kalau airnya pengen ke kanan ya ke kanan, kalau memang lebih tanahnya miring ke kanan atau tanahnya teksturnya lebih gembur dan seterusnya. Jadi air juga memiliki karakternya sendiri-sendiri ya. Air kadang yang air deras, air lumpur, air macam-macam, tidak bisa lurus lah ya sungai kebanyakan itu. Maka jangan lantas kita memaksa seorang penulis untuk berkutat pada satu pengertian, satu karakter, satu watak yang yang tetap gitu ya dalam selama hidupnya. Tidak, penulis kadang-kadang dia berperspektif kiri, kadang berperspektif kanan gitu. Opini penulis bisa berbeda-beda ketika waktu dan keadaan membuat dia berubah gitu ya. Orang bisa berubah, manusia bisa berubah, bukan hanya penulis. Saya kira semua profesi juga melakukan itu. Seseorang jenderal juga kadang memiliki pilihan-pilihan strategi yang berbeda ketika dia menghadapi sesuatu yang berubah gitu ya. Setiap pemimpin, setiap orang ya, mungkin orang tua juga memiliki pilihan yang berbeda-beda ya, ketika anaknya kecil ingin anaknya menjadi dokter, ketika anaknya udah dewasa pengen, orang tua ingin anaknya menjadi seorang guru misalnya, atau seorang penegak hukum misalnya ya. Jadi orang itu bisa berbeda-beda lah. Jangan samakan seperti benda gitu ya, benda mati bukan. Manusia seperti juga makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain akan berkembang ya. Namun seperti juga sungai ya, yang juga bergelak-gelak itu, pada saatnya ketika dia harus ke laut ya, harus sudah sampai ke laut menjadi muara gitu,
semua air, semua aliran airnya akan menuju laut itu, ya dia tenang, ya dia sudah menyalurkan semuanya, pemikirannya sudah sampai, ya dia akan menjadi nyaman, menjadi bebas gitu. Penulis seperti itu, tunggu dan ikutilah mereka, penulis-penulis itu, pemikirannya, nikmati saja ketika dia harus bergelak-gelak di awal-awal, ya. Tulisan-tulisan cerpen-cerpennya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kok seperti itu, sementara cerpen-cerpennya ketika sudah ya 30 tahun atau 15 tahun ternyata coraknya berbeda gitu. Nah, itu jangan bingung, jangan ya itulah suatu hal yang biasa terjadi di dunia kepenulisan. Kita nikmati saja seperti kita menikmati aliran air yang mengalir di sungai-sungai. Oke.